Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi kita di materi belajar bab 2 kelas 7, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai interaksi sosial ya, dari maknanya apa, kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, terus juga dibahas mengenai syarat terjadinya interaksi sosial, kemudian juga ada bentuknya yang ada asosiatif dan disosiatif. Nah, setelah ini kita akan membahas lembaga sosial. Jadi, sudah siapkah kalian dengan pembahasan lembaga sosial? Oke. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi lembaga sosial itu apa sih? Nah, kita lihat, tapi sebelumnya ada yang harus kita tahu, yaitu nilai dan norma. Nilai dan norma itu apa sih? Nilai itu, ya, nilai sosial itu adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Sifatnya itu abstrak dan fleksibel. Jadi misalkan ada suatu adab ya, misalkan adab makan dan minum. Makan itu tidak boleh mengecap misalkan. Nah, itu berarti dianggapnya baik atau buruk. Nah, seperti itu. Jadi nilai sosial itu dianggap baik atau buruk segala sesuatunya. Kemudian sifatnya itu abstrak dan fleksibel. Jadi ketika di dalam masyarakat dia itu tidak melulu semuanya itu bersifat kadang baik atau kadang buruk, jadi kadang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisinya, seperti itu. Nah, contoh untuk nilai sosial ini di sini ada jenis-jenisnya, yaitu pertama nilai material, sesuatu yang dibutuhkan sama badan kita, sama tubuh kita, misalkan makanan, kemudian pakaian dan lain-lain ya. Terus kalau nilai vital itu yang mendukung performa kita dalam beraktivitas. Misalkan kita membutuhkan, kalau zaman sekarang pasti ya yang namanya handphone kita butuh, kemudian wifi atau hotspot itu perlu ya, karena kan kita juga kalau cuma ada handphone tapi nggak ada sinyal kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di situ jadi sesuatu yang mendukung aktivitas kita, nilai vital itu. Kemudian yang ketiga nilai kerohanian. Nah, ini nilai yang kita nggak bisa ngelihat ini secara langsung. Kalau material dan vital itu kan fisik ya, secara fisik kita bisa melihatnya. Misalkan kita butuh makanan, nah itu kan kelihatan nih ada makanannya di depan kita. Terus kalau vital kita butuh handphone juga ada bentuk fisiknya. Tapi kalau nilai kerohanian ini nilai yang benar-benar kita butuhkan, tapi secara nggak langsung kita nggak bisa ngelihatnya yang benar-benar nyata gitu. Misalkan kalau kebenaran, jadi sama ya tadi kayak nilai sosial, maksudnya itu jadi baik atau buruk sesuatu yang kita lakukan, itu kebenaran. Kemudian keindahan itu misalkan kita lagi jalan-jalan ke daerah pegunungan, nah itu kan kita bisa melihat keindahan, di situ adalah nilainya. Kemudian moral itu kan berarti apa ya, sikap atau tata kelakuan kita ya. Itu juga sama, ada sedikit hubungannya dengan kebenaran, yaitu baik atau buruk. Jadi moral kita itu akan mempengaruhi juga nilainya itu. Kemudian yang terakhir itu adalah religius itu yang berhubungan sama keyakinan ya, nilai-nilai yang berhubungan dengan keyakinan. Kemudian setelah kita paham atau kita tahu mengenai nilai sosial, kita juga harus tahu yang namanya norma sosial. Nilai dan norma ini tidak boleh masing-masing, sama-sama saling mendukung, sama-sama dalam satu sistem yang sama gitu. Jadi norma sosial itu adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Sifatnya nyata, tegas, jelas. Berkebalikan sih sama nilai dan normal ya. Coba lihat nih, nilai dan norma itu sama-sama punya segala sesuatu yang berbentuk nilai, tetapi untuk sifatnya mereka berbeda. Kalau nilai sosial itu ada abstrak dan fleksibel, jadi nggak terlalu terlihat, tapi dia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya di dalam masyarakat. Tapi kalau norma sosial itu nyata, tegas, jelas. Jadi benar-benar kalau sudah ditetapkan A ya A,
gitu. Nah, jenis-jenis norma sosial biasanya kalau cara itu, misalkan kita gigit kuku dan lain-lain, pasti kan langsung diingetin sama orang-orang sekitar, jangan gigitin kuku, kotor gitu kan. Yang kedua adalah kebiasaan, yaitu kebiasaan dilakukan secara berulang. Contohnya adalah misalkan kalian di pagi hari itu mencium tangan kedua orang tua sebelum berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah juga sama, cium tangan juga. Nah, itu termasuk dari contoh kebiasaan ya. Terus yang ketiga, ini ada tata kelakuan. Tata kelakuan atau mores adalah bentuk yang sudah mulai ada sanksinya. Sanksinya itu tertulis dalam peraturan. Contoh, misalkan kamu naik motor atau bawa kendaraan, tapi kamu nggak punya surat-surat tanda bukti kamu punya izin mengemudi atau kamu punya kendaraan bermotor ini. Jadi surat-surat izinnya itu kamu nggak punya, kemudian juga kamu misalkan tidak pakai helm atau kamu tidak nyalakan lampu depannya ya, lampu depan mobil atau motornya kamu nggak dinyalakan. Nah, itu berarti kan melanggar itu akan diberikan sanksi. Makanya di sini tingkat sanksinya tuh levelnya high. Tata kelakuan dia sudah punya peraturan yang tertulis. Jadi kalau kalian langgar sedikit aja, wow, akan berakibat fatal. Dan kalian harus menerima sanksi itu dan menjalankan sanksinya. Lanjut, kalau yang terakhir ini adalah adat istiadat. Bedanya apa sama tata kelakuan? Kalau adat istiadat ini, dia lebih, sanksinya itu lebih kepada perilaku masyarakat terhadap kalian. Misalkan kalian lagi datang ke daerah suku Baduy. Ke Baduy harus mengikuti peraturan di sana. Jadi harus pokoknya berbagai macam cara biar kita bisa menyesuaikan di sana. Kalau seandainya kita melanggar, misalkan kita di sana mainan handphone atau ke Baduy dalam kita bawa peralatan yang tidak diperbolehkan, nah itu nanti akan diberikan sanksi sesuai dengan adat istiadat di sana. Bisa dikucilkan atau apa, nah seperti itu. Jadi tingkat sanksinya juga termasuk besar karena ini hampir sama dengan tata kelakuan, tapi kalau tata kelakuan sanksinya kan tegas, sanksinya itu kan sudah tertulis dalam peraturan. Kalau adat istiadat peraturannya dalam bentuk yaitu aturan adat lah ya, peraturan adatnya masing-masing di suatu daerah atau suatu suku begitu. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Sosial adalah satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita nggak jauh-jauh ya, lembaga sosial itu berhubungan dengan norma juga. Jadi norma yang dikhususkan untuk suatu keperluan yang nantinya berguna dalam masyarakat sebagai saluran suatu masyarakat agar lebih meningkat derajat hidupnya, intinya seperti itu. Yang kita lihat berikutnya adalah fungsinya. Fungsinya lembaga sosial itu apa? Pedoman bertingkah laku yang tepat dalam masyarakat. Jadi lembaga sosial itu bisa membuat kita itu punya patokan. Kita kalau bertingkah laku tuh ada patokannya di dalam masyarakat seperti apa. Kemudian yang kedua, menjaga keutuhan dan ketentraman di dalam masyarakat. Karena lembaga sosial juga mempunyai peraturan di dalamnya. Jadi apa yang kita lakukan pasti ada sanksinya. Apa yang kita lakukan itu harus disesuaikan dengan peraturan tersebut. Makanya dia ada keutuhan dan ketentraman. Kemudian kontrol sosial, ini juga sama ya. Jadi kontrol sosial untuk pengawasan masyarakat. Lalu yang terakhir, menjaga nilai dan norma di dalam masyarakat. Betul, sama ya. Gitu. Lanjut. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga fungsinya apa? Yaitu meneruskan keturunan dan pembentukan awal kepribadian serta tingkah laku manusia. Jadi pembentukan kepribadian, tingkah laku semua diawali dari lembaga keluarga. Lanjut, berikutnya lembaga pendidikan. Fungsinya untuk melatih bakat, keterampilan, mempersiapkan anggota keluarga mencari nafkah, dan juga sebagai saluran mobilitas. Mobilitas itu adalah peningkatan status sosial masyarakat. Mengenyam pendidikan itu juga agar bisa ketika kita dewasa nanti kita akan bisa mencari nafkah, seperti itu. Lanjut. Lembaga sosial berikutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu memberi pedoman
mengenai berdagang, transaksi, mengatur keuangan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Jadi yang berhubungan dengan perekonomian di suatu negara. Ada macam-macam ya lembaga ekonomi yang kalian tahu apa selain bank. Ada bursa efek, terus ada asuransi, ya kan? Kemudian apalagi online shop juga termasuk lembaga ekonomi. Kemudian yang jual beli saham online sekarang kan juga ada. Nah, itu juga termasuk. Lembaga agama itu fungsinya untuk memberikan pedoman hidup secara konsisten dengan melaksanakan ritual ibadah, menyatukan para pemeluknya dalam ikatan solidaritas seperti Majelis Ulama Indonesia yang bisa memberikan cap kepada berbagai makanan jenis brand-brand atau produk-produk makanan yang dicap halal atau tidak dan lain-lain. Itu kan dari MUI. Terus kemudian penetapan waktu kita untuk hari Idul Fitri, kemudian hari-hari Islam yang lain, jadi hari-hari nasional untuk yang bukan nasional, hari-hari perayaan Islam kita yang lain seperti contohnya Maulid Nabi, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu semua juga dilihat dan ditetapkan oleh lembaga seperti Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, seperti itu. Jadi lembaga politik ini tujuannya adalah atau fungsinya adalah memberikan pelayanan seperti kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi kemudian lembaga yang berikutnya lembaga hukum. Nah, lembaga hukum udah ketahuan ya, ada kata hukum, berarti dia itu adalah pengatur tata tertib di dalam masyarakat, mewujudkan keadilan sosial dan alat penyelesaian sengketa atau permasalahan. Jadi ketika ada lembaga hukum di sini bukan dia yang buat peraturan nih. Kalau yang membuat peraturan itu di lembaga politik, tapi kalau untuk hukum itu adalah yang menetapkan sanksi dari suatu perbuatan atau suatu undang-undang yang dilanggar sama seseorang, masuknya baru ke ranah hukum. Jadi dibedakan ya, kalau politik itu yang buat undang-undangnya, kalau lembaga hukum adalah yang memberikan sanksi apabila dilanggar perundang-undangan yang dibuat lembaga politik. Nah, seperti itu. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan soal studi kasus ya. Jadi untuk soal studi kasus ini kita bisa lihat ada 4 soal. Yang pertama dari yang sebelah kiri dulu ya. Syamil sedang mengisi acara seminar pendidikan di salah satu kampus di Jakarta. Kira-kira interaksi sosial apa yang terjadi di dalam peristiwa ini? Syamil sedang mengisi acara seminar pendidikan di salah satu kampus. Jadi yang kita garis bawah itu Syamil dulu. Syamil kan satu orang nih. Kemudian seminar pendidikan itu biasanya diikuti sama satu orang saja atau banyak orang? Oke, banyak orang ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa interaksi sosial yang terjadi di sini adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah Sinta dan Gita memperebutkan posisi juara 1 lomba menulis cerpen. Nah, ini adalah bentuk interaksi sosial nih. Kira-kira apa? Asosiatif atau disosiatif? Sekarang kita cek. Ya, disosiatif karena bentuknya persaingan atau kompetisi. Yang ketiga, seorang anak mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Nah, ini lebih masuk ke jenis-jenis norma sosial. Kan ada cara, ada tata kelakuan, kemudian ada kebiasaan, dan juga adat istiadat. Nah, kira-kira yang mana nih dari keempat itu? Ya, jawabannya adalah yang kedua, kebiasaan. Jadi, ini kan dilakukan gak hanya sekali, berulang-ulang ya. Setiap kalian berangkat sekolah, terus pulang sekolah, ketemu orang tua, itu cium tangan pastikan. Nah, itu dia bentuknya kebiasaan. Kemudian, yang terakhir ini ada 3 nih, ada 3 ciri, 3 karakteristik. Yang pertama, kita baca proses pembentukan dan pembagian kekuasaan. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak rakyat. Dan yang ketiga, membuat keputusan penting untuk negara. Kira-kira lembaga sosial apakah yang dimaksud? Apa nih? Gampang ya, di antara politik atau hukum. Kalau di sini memperjuangkan hak-hak rakyat nih di garis bawah ini. Sudah jelas ya kalau ini berarti jawabannya lembaga
politik. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya video kali ini, part 2 mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial di kelas 7. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.